Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada anak-anakku yang saya hormati, pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat ridhonya lah kita dapat berkumpul bertatap muka melalui daring ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Anak-anakku yang Pak Udi banggakan, pada kesempatan kali ini Pak Udi ingin memberikan satu tema bab baru tentang pelajaran di kelas 5. Sebelumnya Pak Udi mengucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah naik kelas. Pertahankan, semoga nantinya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Untuk yang belum atau masih kurang, rajin-rajin belajar sehingga nantinya bisa mengejar teman-teman kamu yang sudah baik. Anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini Pak Udi juga akan memberikan informasi tentang protokol kesehatan. Ada beberapa protokol kesehatan yang harus kamu lakukan atau jalankan. Di antaranya yaitu yang pertama, rajin-rajin mencuci tangan. Yang kedua, selalu pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak dengan teman kamu. Dan yang keempat, hindari keluar kota jika tidak terlalu penting. Itu protokol kesehatan yang harus kita jalankan pada waktu pandemi kali ini. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Pak Udi ingin memberikan materi yang pertama, bab pertama, yaitu membaca sesuai dengan hukum tajwid. Kamu bisa membuka di LKS kamu masing-masing di halaman 6. Di situ ada bab pertama, yaitu membaca sesuai dengan hukum tajwid. Untuk bab pertama kita akan mempelajari tentang bacaan idgham. Seperti yang sudah Pak Udi berikan tahun yang lalu, bacaan idgham dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bisa kamu simak di buku LKS kamu. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Ini bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, cara membacanya yaitu dengan lebur disertai dengung. Apa rumusnya? Rumus idgham bi gunnah yaitu seperti matematika ya, tajwid juga ada rumusnya. Rumus idgham bi gunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, nun, wawu. Paham ya? Kalau diulangi, untuk idgham bi gunnah rumusnya yaitu apabila ada nun sukun atau domah tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, nun, wawu atau sering disingkat yanmu, kepanjangan dari ya, mim, nun, wawu. Paham ya sampai sini? Kamu bisa melihat di halaman 6. Kalau di whiteboard Pak Udi nggak jelas, di halaman 6 itu ada, yaitu contohnya 1, min naharin. Min naharin ini ada nun sukun, ini ya,
nun sukun bertemu dengan nun. Ini jadi contoh yang pertama. Membacanya lembur disertai dengung. Min naharin. Seperti itu. Contoh yang kedua. Mewaraihim. Rumusnya seperti tadi, apabila ada nun sukun, ini nun sukun di sini, dicontohkan nun sukun bertemu dengan huruf wawu. Untuk contoh yang ketiga, mayakulu, yaitu ada nun sukun bertemu dengan ya. Contoh yang keempat, kamu bisa melihat di buku kamu, mim masada, yaitu apabila ada nun sukun bertemu dengan mim. Ya, ini contohnya bacaan idgham biguna. Kalau diulang, idgham biguna, yaitu apabila ada nun sukun atau dhammah tanwin, fathah tanwin atau kasroh tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, ya, mim, nun, wawu. Cara membacanya lebur disertai dengung. Paham ya? Ya. Untuk bacaan yang kedua atau idgham yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, cara membacanya lebur tidak disertai dengung. Beda dengan idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu lebur disertai dengung. Tapi kalau idgham bila gunnah, lebur tidak disertai dengung. Rumusnya apa lagi? Rumusnya seperti tadi, apabila ada nun sukun atau dhammah tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro atau lam ro. Jadi huruf idgham bila gunnah ada dua, yaitu lam dan ro. Kalau huruf idgham bila gunnah ada berapa anak? Ya, ada 4, yaitu ya, mim, nun, wawu. Kembali ke bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah tadi nun sukun atau dhammah tanwin, kasroh tanwin, fathah tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Contoh di sini. Bacaan mir rabbihim. Mir rabbihim. Ada yang tahu apa rumusnya? Ya, rumusnya yaitu nun sukun bertemu dengan ro. Mir rabbihim, tidak disertai dengung, agak jelas membacanya. Mir rabbihim. Yang kedua, contoh yang kedua, nafsul li nafsi. Nafsul li nafsi. Ini ya, rumusnya apa ini? Ini dhammah tanwin. Dhammah tanwin bertemu dengan lam. Sampai sini jelas ya? Kalau diulang lagi, idgham bila gunnah, rumusnya nun sukun atau dhammah tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin bertemu dengan lam dan ro. Contohnya seperti ada di buku kamu juga ada, di papan tulis Pak juga ada, mir rabbihim, nun sukun bertemu dengan ro. Contoh yang kedua, nafsul li nafsi, dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam. Paham ya? Jelas ya? Jadi untuk bacaan idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, yaitu ya, mim, nun, wawu. Sedangkan idgham bila gunnah hurufnya 2, yaitu lam dan ro. Paham ya anak-anak? Coba kalau kamu dibaca ya, di buku LKS itu ada
bacalah kalimat di bawah ini sesuai dengan idgham bihunah dengan benar. Contohnya yang paling atas, mayyahdi. Ada yang tahu rumusnya? Nun sukun bertemu ya, betul. Mim masad, apa rumusnya? Nun sukun bertemu mim. Di halaman 7 ya. Baris kedua, ayyad riba. Apa rumusnya? Nun sukun bertemu dengan ya. Baris kedua, mayyakulu. Nun sukun bertemu dengan ya. Paham ya? Jadi untuk idgham ada dua, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Paham ya anak-anak ya? Baik, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi untuk latihan-latihan membaca dan menulis contoh-contoh bacaan idgham biguna. Sampai di sini Pak Udi ya, karena ini baru setting tempat mungkin kurang jelas, Pak Udi minta maaf yang sebesar-besarnya. Kedepannya insya Allah akan Pak Udi perbaiki lagi. Pak Udi akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.